Artinya ijazah Pak Joko Widodo itu masih menggantung Oke. asli atau palsu. Nah, itu yang belum bisa dibuktikan. Oke. Hanya dimentahkan melalui putusan NO itu karena gugatan ijazah dianggap tidak tepat. Saya katakan lagi, dianggap tidak tepat oleh majelis hakim karena bukan ranahnya gugatan citizen lawsuit. Ini kita podcast lagi untuk langkah update, kemudian juga Abdul Ghafur Sangaji channel YouTube, dan mungkin juga akan di-upload di beberapa channel YouTube lainnya gitu. Nah, tadi sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Arief, perlu saya sampaikan bahwa bukan hanya Bang Rustam, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, kemudian Mas Roy dan Dr. Tiva yang jadi tersangka, tapi jangan dilupakan juga Rismon juga masih statusnya tersangka. Oh iya, lupa saya. Ya, jangan dilupakan itu. Betul, betul, Karena betul. sampai hari ini Rismon belum mendapatkan SP3. Sepertinya memang berat buat Rismon untuk mendapatkan SP3 ya. Awalnya dia membayangkan bahwa SP3 itu akan semudah SP3-nya ES dan DHL. Tapi rupanya SP3 Rismon ini hilalnya belum kelihatan. Ya. Iya, betul, Jadi betul. jangan dilupakan itu. Rismon masih tersangka dalam perkara ini gitu ya. Mas Arief ya. Jangan di-delete. Mas Arief delete aja gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Harusnya dia nanti di-delete oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan keluarnya produk hukum yang namanya SP3. SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Jadi perintah kepada penyidik supaya proses hukumnya dihentikan. Itu inti daripada SP3. Nah, itu yang belum dia dapatkan. Kasus ijazah ini masih menarik untuk terus dipantau oleh publik, apalagi yang terbaru gugatan CLS Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta yang objeknya terkait dengan ijazah lagi-lagi harus kandas untuk kesekian kalinya dengan putusan NO. Ya. Jadi ini bukan putusan NO pertama kali, ini putusan NO untuk kesekian kalinya. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu kan sudah digugat di berbagai peradilan perdata. Betul. Ya. Terakhir melalui gugatan CLS setelah gugatan perbuatan melawan hukum melalui mekanisme perdata itu juga kandas juga dengan putusan NO. Nah, ini yang menarik buat kita ya. Saya kira melalui forum ini ya perlu kita memberikan satu diskursus atau wacana kepada publik, barangkali juga sebagai bagian daripada edukasi kepada publik gitu ya, supaya betul-betul dalam isu ijazah ini ya, ijazah palsu ini benar-benar bisa ada pemahaman yang komprehensif. Putusan NO di dalam perdata itu artinya adalah putusan di mana gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. NO itu artinya niet onvankelijk verklaard. Itu bahasa Belanda. Artinya, kalau diterjemahkan secara harfiah, tidak dapat diterima, dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, putusan perdata itu biasanya ada 3. Dikabulkan gugatan perdatanya atau gugatan materi gugatannya, bisa dikabulkan keseluruhan, bisa juga dikabulkan sebagian. Tergantung dari apa yang didalilkan, tergantung dari apa yang dibuktikan, dan tergantung dari apa pertimbangan majelis hakim. Ya, karena ini perdata, kita bicara perdata ya, kita tidak bicara pidana. Yang kedua adalah ditolak. Ditolak itu artinya semua dalil-dalil penggugat di dalam surat gugatan itu tidak dapat diterima secara hukum. Artinya materi gugatan tersebut tidak memenuhi pembuktian sehingga penggugat bisa mendalilkan apa yang dia dalilkan dalam surat gugatan dan kemudian dia bisa buktikan itu sehingga dinyatakan ditolak. Ya, kalau tadi diterima ada 2, diterima keseluruhan, diterima sebagian.
Putusan yang kedua adalah ditolak. Ditolak itu berarti keseluruhan dalil-dalil penggugat itu tidak dapat diterima. Dan yang terakhir itu adalah putusan NO. Putusan NO atau Niet onafhankelijk verklaard itu artinya gugatan dinyatakan. Kalau tadi tidak diterima, kalau ini dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, jadi kita harus hati-hati nih. Diksi hukumnya harus hati-hati. Kalau tadi dinyatakan tidak diterima, kalau ini dinyatakan tidak dapat diterima. Memang agak beda-beda tipis tuh. Agak-agak beti itu namanya itu. Kalau anak gaul zaman sekarang kan beti, beda-beda tipis gitu. Beda-beda tipis ya. Ya. Apa bedanya ditolak dengan dinyatakan tidak dapat diterima? Kan sebenarnya sama aja gitu loh. Iya, iya, iya. Ya. Secara awam memang kelihatannya sama, tetapi secara ilmu hukum itu berbeda. Kalau tadi diterima itu artinya dia bisa membuktikan gugatannya setelah melalui serangkaian proses pembuktian. Kalau ditolak itu artinya semua materi gugatannya itu memang salah semua dan dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi kalau tidak dinyatakan tidak dapat diterima, ingat, itu bukan berarti materi gugatannya tidak bisa dia buktikan. Beda. Nah, ini menarik. Semua proses peradilan perdata ijazah palsu yang saat ini juga sedang berproses di Polda Metro Jaya, itu putusannya adalah NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Lagi-lagi harus dibedakan dengan ditolak. Ya. Atau tidak diterima. Ditolak. Ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, dalam perkara CLS dan semua gugatan perdata itu semua status amar putusannya adalah NO. Kenapa NO? Kita harus lihat. Ini sekalian ilmu hukum nih ya. Betul, Ini ilmu hukum acara perdata soalnya. Ini kita bicara hukum acara perdata. Ya. Kalau dinyatakan tidak dapat diterima atau NO, berarti yang menjadi dasar pertimbangan hakim itu adalah pada eksepsi. Ya, apa itu eksepsi? Keberatan daripada tergugat ataupun turut tergugat. Ya, jadi gini. Perkara perdata itu dimulai dengan kita mengajukan surat gugatan. Kemudian setelah gugatan didaftarkan di pengadilan, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Setelah pembacaan surat gugatan, berdasarkan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, kalau hukum acara pidana diatur dalam KUHP, hukum acara perdata diatur di dalam HIR dan RBG. Karena Indonesia tidak punya hukum acara perdata sendiri. HIR itu adalah hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda. Ya, dan masih berlaku sampai sekarang. Beda dengan KUHP. Kalau KUHP kan kita sudah punya KUHP yang baru. Khusus untuk perdata, kita masih menggunakan hukum acara perdata warisan kolonial Belanda yang disebut dengan HIR. Nah, setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat maupun turut tergugat itu menyampaikan apa yang disebut dengan eksepsi atau keberatan. Apa itu eksepsi atau keberatan? Yaitu dalil-dalil dari tergugat maupun turut tergugat membantah terhadap gugatan penggugat, baik itu dari sisi formil, kadang-kadang juga disisipkan itu sisi materialnya gitu. Ya, nah, apa itu sisi formilnya? Yaitu misalnya gugatan dinyatakan obscure libel. Obscure libel itu artinya gugatannya kabur. Kabur itu bisa karena penggugat pada saat menguraikan gugatannya itu analisa yuridisnya, analisa faktanya, cara menyajikannya mungkin belum memenuhi persyaratan sebuah surat gugatan yang diatur di dalam HIR atau ya yang diatur dalam HIR. Itu dinyatakan obscure libel. Tangkisan berikut daripada tergugat atau turut tergugat itu misalnya adalah error in persona. Error in persona itu artinya baik penggugat maupun tergugat dinyatakan didalilkan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan suatu gugatan. Ya, misalnya penggugatnya tidak berhak atau yang digugat itu salah sasaran. Yang harusnya digugat adalah si A,
kenapa si B digugat? Ya, atau kenapa si B dijadikan sebagai tergugat utama, tapi kemudian yang utamanya dinyatakan sebagai turut tergugat? Ya, itu disebut dengan error in persona. Jadi, bisa karena gugatannya salah, bisa juga karena error in persona. Dan yang ketiga, bisa juga karena kompetensi absolut peradilan. Artinya, perkara itu sebetulnya bukan kewenangan atau ranah dari pengadilan perdata, tetapi karena adanya gugatan perdata, maka kemudian dinyatakan oleh pengadilan bahwa ini sebenarnya adalah perkara tata usaha negara misalnya. Atau perkara ini sebenarnya adalah perkara pidana. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, NO yang kemarin dibacakan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam konteks gugatan citizen lawsuit, ternyata setelah kita membaca dan mendengar, saya membaca dari media juga, saya membaca juga dari SIPP-nya, itu ternyata putusannya adalah NO dengan alasan utama daripada hakim adalah gugatannya obscure libel. Yeah. Artinya bukan pokok perkara ijazahnya, tetapi gugatan CLS itu dianggap tidak tepat. Ijazah itu dianggap kurang tepat atau tidak tepat digugat melalui persidangan CLS. Karena CLS itu berdasarkan pertimbangan, mungkin nanti kita juga belum membaca apa pertimbangan majelis hakimnya, CLS itu bukan untuk gugatan ijazah. Oke. Ya, sehingga semua proses pembuktian yang dilakukan dari mulai awal sampai akhir menghadirkan banyak saksi, baik Pak Ugroseno, kemudian Rismon sendiri menjadi saksi, Mas Roy menjadi saksi, Dr. Tifa menjadi saksi, itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini yang diwakili kuasa hukumnya Pak Dr. Taufik, kemudian juga kuasa hukum dari Pak Jokowi dan para turut tergugat lainnya atau tergugat lainnya juga itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi mentoknya di apa? Mentoknya di eksepsi. Semua tahapan pembuktian dengan mengajukan saksi, mengajukan ahli, mengajukan bukti surat, itu oleh majelis hakim dikesampingkan. Tidak diperiksa lagi pokok perkaranya. Sehingga terhadap status ijazah itu, dengan keluarnya putusan NO, yang nggak pernah bisa dipastikan ini asli atau palsu. Kecuali sidang CLS Solo kemarin menolak gugatan CLS yang diajukan Pak Dr. Taufik dengan amar putusan gugatan ditolak. Kalau ditolak, pasti ada pertimbangan terkait dengan pokok perkara. Misalnya, hakim di dalam pertimbangan majelis, di dalam pertimbangan putusannya akan mengatakan bahwa berdasarkan apa yang selama persidangan atau selama persidangan dibuktikan baik dari bukti tergugat maupun bukti penggugat atau juga bukti para turut tergugat, maka berdasarkan pemeriksaan di dalam proses pengadilan perdata, majelis hakim meyakini bahwa ijazah Pak Joko Widodo asli. Nah, itu. Kalau ijazah itu dinyatakan asli dengan status atau dengan amar putusan gugatan CLS ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima ya, kan tadi saya katakan. Ditolak berarti status ijazah Pak Jokowi asli berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Sayangnya, putusannya nggak begitu. Putusannya itu selalu pertimbangannya eksepsi, eksepsi, dan eksepsi. Eksepsi yang tadi, tangkisan. Eksepsi itu artinya tangkisan. Tangkisan dari para tergugat atau turut tergugat pada awal-awal persidangan melalui namanya jawaban atau eksepsi. Jawaban dan eksepsi gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah sidang berbulan-bulan, tetapi mentoknya di eksepsi gitu loh. Nah, itulah cara hukum acara perdatanya begitu. Bukan sesuatu yang salah, bukan. Ya, artinya hakim tidak lagi mempertimbangkan ijazah ini asli atau palsu,
tetapi dia amarnya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO karena salah sasaran. Oke. Gugatan ini bukan gugatan CLS. Harusnya jadi gugatan perdata biasa. Gitu ya Mas Arief ya. Jadi bedanya di Oke. situ. Supaya ada pemahaman bahwa yang dipertimbangkan itu bukan berkaitan dengan pembuktian asli atau palsu. Hanya pada aspek formilnya saja. Yaitu gugatan dianggap kurang tepat ketika diadukan melalui persidangan atau gugatan CLS. Oke, artinya sekali lagi ini tidak sampai pada tahap keputusan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau ijazah Jokowi itu palsu, tapi hanya sampai pada tahap gugatan ini tidak seharusnya diajukan melalui CLS, begitu ya, Bang Gafur ya? Iya, Arti, seperti itu kesimpulannya. arti, Artinya ijazah Pak Joko Widodo itu masih menggantung oke, asli atau palsu. Nah, itu yang belum bisa dibuktikan. oke, Hanya dimentahkan melalui putusan NO itu karena gugatan ijazah dianggap tidak tepat. Saya katakan lagi, dianggap tidak tepat oleh majelis hakim karena bukan ranahnya gugatan citizen lawsuit. oke. Tapi yang Nah, menarik, gimana Bang Gafur? pasti kan ada yang bertanya dong. Hmm, Harusnya Mas Arief tanya dong. Kalau begitu, kenapa hakim menolak gugatan citizen lawsuit dengan pokok perkaranya adalah ijazah? Kan iya, begitu kan? iya, 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 betul, betul, betul. Benar ya? Aku mau tanya begitu, ya. Iya, betul. Nah, kemarin saya membaca sekilas bahwa hakim mengatakan bahwa gugatan CLS itu eh, generiknya untuk gugatan lingkungan hidup. Oke. Ya. Nah, begini. Aturan perundang-undangan kita sebenarnya dan kalau kita bicara soal gugatan citizen lawsuit, memang citizen lawsuit ini model gugatan perdata yang sebenarnya diadopsi dari negara-negara Anglo-Saxon. Ya, Anglo-Saxon itu atau kita sebut sebagai negara-negara yang menganut apa seperti Amerika ya, sistem hukumnya adalah Anglo-Saxon gitu. Kalau Ya, kita ini kan civil law, ya. Nah, beda ya itu. bedanya adalah kalau civil law dengan Anglo-Saxon itu bedanya adalah kita ini rujukan hukumnya adalah rujukan hukum pada Eropa kontinental atau pada negeri Belanda. Kalau yang Anglo-Saxon itu rujukannya adalah pada common law. Jadi ada yang namanya civil law dan ada yang namanya common law. Nah, gugatan citizen lawsuit itu memang dipraktekkan di negara-negara common law. Seperti Amerika, seperti di Inggris. Jadi common law itu sumber hukumnya datangnya dari Inggris. Karena dulu kita dijajah oleh Belanda, maka sistem hukum kita mengadopsi sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda melalui asas konkordansi dulu. Nah, di dalam hukum acara perdata kita yang diatur HIR dan RBG, itu sebenarnya tidak dikenal citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu adalah praktek peradilan perdata di negara-negara common law atau Anglo-Saxon. Bukan di negara-negara Eropa kontinental atau civil law. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, selalu ada yang namanya pembaharuan hukum. Nah, kita baru mengadopsi citizen lawsuit itu, kita ambil praktek itu dari negara-negara common law, ya, Anglo-Saxon seperti yang berkembang di Amerika, itu karena adanya kebutuhan warga negara, terutama untuk isu lingkungan hidup. Nah, gini, ada dua jenis gugatan perdata di luar gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wan prestasi. Kalau PMH dan wan prestasi itu memang generiknya gugatan perdata yang ada di sistem civil law. Tetapi dalam sistem common law berkembang juga dua model sistem gugatan perdata, yaitu class action dan kemudian citizen lawsuit. Nah, ini nih. Kalau gugatan
class action atau gugatan kelompok, Ya. itu biasanya berhubungan juga dengan satu kebijakan di mana para penggugat itu mengalami kerugian langsung akibat adanya satu kebijakan pemerintah. Jadi yang tergugat dalam class action itu juga biasanya adalah pemerintah. Ya, tetapi mereka mengalami kerugian langsung. Ya, misalnya contoh, tanah mereka digusur, beberapa warga negara digusur tanahnya. Ya, kemudian untuk bangun proyek, maka kemudian mereka atau lingkungan mereka tercemarkan atau kepentingan mereka dirugikan, kemudian mereka berkumpul dan kemudian mengajukan gugatan namanya class action. Nah, class action itu sebetulnya generik hampir sama tuh dengan gugatan CLS, citizen lawsuit. Kalau citizen lawsuit itu artinya gugatan warga negara kepada pemerintah akibat kelalaian pemerintah dalam suatu kebijakan. Bedanya apa dengan class action? Kalau gugatan class action itu para penggugat harus mengalami kerugian langsung. Kalau gugatan citizen lawsuit, warga negara tidak perlu mengalami kerugian. Tidak perlu. Nah, contoh yang dirumuskan oleh Pak Dr. Taufik dalam konteks kepastian ijazah, karena ijazah ini pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden, ya, maka ada warga negara yang kemudian quote and quote merasa keberatan terhadap ketidaktransparan dari UGM. Pertanyaannya, apakah UGM itu adalah mewakili pemerintah? Iya kan? Nah, ini yang menarik di sini. Apakah UGM itu adalah badan pemerintah? Sehingga dia patut digugat. Ya, UGM memang institusi pendidikan tinggi. Tetapi dalam konteks kita memperluas pengertian hukum, boleh. Karena apa? UGM itu mendapatkan pembiayaan dari APBN. Sehingga pengertian pemerintah itu bukan hanya badan-badan pemerintahan dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, tetapi sepanjang lembaga-lembaga itu diangkat oleh pemerintah, diangkat oleh pemerintah, dibiayai oleh negara, maka bisa disebut juga sebagai pemerintah. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa Pak Dr. Taufik menggugat UGM melalui citizen lawsuit. Jadi ingat, gugatan UGM itu gugatan CLS itu sebetulnya bukan gugatan utama kepada diri Pak Joko Widodo, bukan. Itu gugatan utamanya ditujukan kepada UGM sebagai institusi publik. Betul. Dianggap atau dinilai, dikonstruksikan oleh penggugat bahwa dia adalah bagian dari pemerintah. Nah, ketika dia tidak memberikan kejelasan terkait dengan status ijazah, maka beberapa warga negara, satu atau dua atau lebih dari beberapa warga negara bergabung dan kemudian menggugat. Itulah yang disebut dengan citizen lawsuit. CLS itu ya. Meskipun mereka bukan orang yang dirugikan langsung dengan ijazah. Oke. Itu ya, Mas Arif ya. Oke. Itu yang disebut citizen lawsuit. Jadi citizen lawsuit adalah jenis gugatan perdata yang gugatannya diajukan bukan oleh warga negara yang kepentingannya dirugikan oleh pemerintah, tetapi ada satu kepentingan yang lebih luas yang dia perjuangkan akibat kelalaian pemerintah dalam membuat satu kebijakan. Nah, penafsiran kita terhadap kebijakan ini apa? Apakah ijazah itu adalah kebijakan? Bukan. Ya, ini kan tantangannya di situ kan? Iya, betul. Ya. Nah, kebijakan yang saya nggak baca gugatan CLS-nya Pak Dr. Taufik ya, tapi saya membangun asumsi bahwa barangkali dalam materi gugatannya beliau mendalilkan bahwa unsur kebijakan pemerintah itu masuk di dalam ketidaktransparan UGM. Itu yang di-challenge oleh Pak Dr. Taufik gitu. Nah, saya kembali kepada putusan CLS. Ketika majelis hakim mengatakan bahwa dinyatakan tidak dapat diterima karena ini bukan kasus lingkungan hidup, ya, maka sebenarnya ini tantangan bagi badan peradilan kita gitu.
hakim itu tidak boleh terlalu kaku di dalam menerapkan hukum. Apalagi untuk kasus perdata. Beda dengan kasus pidana. Pidana. Kalau kasus pidana, penafsirannya strict, ketat. Kenapa dia ketat? Karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau perdata, seharusnya hakim menerapkan konsep penemuan hukum atau res finding itu secara leluasa, secara fleksibel gitu. Itu yang barangkali ditantang oleh Pak Dr. Taufik. Mampukah hakim pengadilan negeri Solo melalui gugatan CLS melakukan terobosan hukum bahwa kompetensi gugatan CLS itu bukan hanya misalnya untuk isu-isu lingkungan hidup gitu, tetapi bisa diperluas. Ini kan menarik kan? Betul. Ternyata hakimnya ya berpandangan, kalau saya katakan ya mungkin inilah hakim-hakim yang tidak progresif dalam menerapkan hukum. Ya, mereka terlalu kaku. Ya, harusnya dia katakan bahwa kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta itu bisa menguji gugatan CLS terkait dengan objek ijazah supaya clear gitu. Dia tinggal nyatakan ijazah ini asli atau palsu. Sehingga dia tidak membuat perkara ini menggantung lagi gitu loh. Pertanyaannya, pengadilan mana yang kemudian kita harapkan bisa memberikan putusan bahwa ijazah ini asli atau palsu? Dan itu juga akan berbeda dengan pengadilan pidana. Pengadilan pidana yang diuji adalah dakwaan terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, pengerusakan dokumen elektronik. Ijazahnya bukan objek utama gitu. Jadi kita tidak akan mendapatkan kepastian hukum terkait dengan ijazah Jokowi. Yang berdasarkan penelitian Mas Roy adalah ijazah palsu. Berdasarkan penelitian Bang Rismon, palsu. Makanya Bang Rismon masih jadi tersangka sampai hari ini. Betul. Iya kan? Nah, seperti itu. Oke, Bang Gafur. Kalau begitu, apakah akan ada implikasi dari NU yang bersidang di Solo ini dengan kasus yang hari ini sedang bergulir di Polda Metro Jaya? Adakah implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap itu, Bang Gafur? Gimana Mas Arief? Sorry, saya ini ada gangguan audio. Adakah implikasi baik langsung maupun tidak langsung atas putusan NU itu? Karena narasi yang berkembang seperti biasa ketika kemudian putusannya NU itu seolah-olah Pak Jokowi menang gitu, terhadap kasus yang hari ini sedang menimpa Pak Roy dan kawan-kawan. Apakah artinya itu dianggap bahwa kemudian sudah membuktikan bahwa ijazahnya palsu berdasarkan persidangan itu, atau ijazahnya kemudian asli karena NU, buktinya NU gitu terhadap kasusnya Pak Roy di Polda Metro Jaya, Bang Gafur? Kalau putusan Pengadilan Negeri Surakarta adalah dinyatakan ditolak, kemudian nanti di dalam pertimbangan majelis hakimnya ijazah ini dinyatakan asli oleh hakim, berarti itu akan berpengaruh signifikan terhadap proses pembuktian pidana ketika nanti perkara ini naik di dalam tahap pembuktian persidangan pengadilan pidana. Tapi karena ini putusannya NO, enggak, putusannya itu artinya apa? Putusannya nol. Jadi masih kosong-kosong ya artinya? Masih kosong-kosong. Tidak ada implikasi apa-apa? Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oke. Ya. Kalau putusannya NO, kok bagaimana kemudian mau dijadikan sebagai bukti di pengadilan pidana? Nggak ada satupun pertimbangan hakim dan tidak ada satupun keputusan hakim di dalam putusan NO itu bahwa ijazah ini asli. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini kemenangan Pak Jokowi, ya itu kan pendukungnya Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Kalau saya pinjam istilahnya Bang Kozinudin kan, ijazah ini dibuat dari daun pun mereka akan mengatakan ijazah ini asli gitu loh.
Iya, kan iya, iya, itu iya. kan itu kan versinya mereka gitu loh. Hmm. Menang dari sisi narasi sosial, secara hukum tidak menang Oke, gitu. oke, Bang Ya Gafur. kan? Artinya kedua belah pihak itu dalam, kalau istilah kita main bola sampai 90 menit itu draw, Hmm. 0-0 gitu. Ya kan? Tapi yang 0-0 ini selalu keluar di luar mengatakan, "Oh, kami yang menang Iya, pertandingan, iya, kami iya, yang iya, pertandingan." iya. Terus Oh. kemudian ditanya, "Kenapa Anda mengatakan Anda menang pertandingan?" "Soalnya lawan tadi banyak kami tackle gitu loh. Ada yang jatuh, ada yang berdarah-darah gitu kan." Padahal sejatinya secara hukum ya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Artinya status ijazah ini masih status quo. Oke, Ya, oke. tidak ada kepastian hukum, belum ada kepastian hukum. Nah, nanti pada saat peradilan pidana, Hmm. putusan CLS Solo itu tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Oke. Karena perkara pidana dan perkara perdata itu dua perkara yang berbeda secara hukum gitu. Ya. Dan pembuktian perkara pidana itu tidak berbasis pada pembuktian perdata yang terjadi di CLS Solo. Hmm. Pembuktian pidana akan berbasis pada pembuktian unsur-unsur delik yang ada dalam surat dakwaan, ya. Kemudian juga berdasarkan bukti-bukti yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan juga berdasarkan keterangan terdakwa, ya. Ada ahli, kemudian ada saksi, pembuktian surat dan lain-lain sebagainya. Itu yang akan menjadi basis dari pembuktian perkara pidana. Sementara yang terjadi di Solo, ya sudah dianggap angin lalu aja. Oke, Anggap oke. aja ini bagian daripada hiruk pikuk ijazah gitu. Oke. Tetapi tidak memberikan kemenangan apapun. Kalau relawannya mengatakan bahwa ini kami menang, ini kami menang. Ijazah dibuat dari daun daun pisang juga mereka akan mengatakan itu asli kan gitu kata Bang Oke, Kosi oke, kan. oke, oke, oke. Oke, Bang Gafur. Kalau begitu menarik banget ya kita nantikan ya kelanjutan dari perkara yang justru dilaporkan oleh Pak Jokowi. Nah, sejauh ini kan kalau kita lihat ini masih mentok di Polda Metro Jaya ya, Bang Gafur ya, belum sampai ke kejaksaan lagi atau ada update seperti apa, Bang Gafur, terkait laporannya Pak Jokowi yang Yang terakhir? bisa saya update adalah perkara ini masih berjalan di tempat. Oke. Selama ini kubu kami yang dituduh-tuduh buying time, Mm-mm. ya, mengulur-ngulur waktu. Ya, Padahal sebenarnya mengulur-ngulur waktu itu penyidik sendiri. Kan yang menyidik itu kan adalah penyidik. betul. Yang memeriksa saksi, memeriksa ahli, mengumpulkan barang bukti itu kan penyidik. Ya kan? Bukan kan? Kewenangan itu kan mutlak ada di tangan penyidik. Jadi nggak ada itu. Ah, itulah framing-framing yang tidak tepat secara hukum ketika Mas Roy dan kami dituduh bahwa kamilah yang memperlambat proses hukum ini. Saya melihat begini Mas Arief. Kenapa ini masih jalan di tempat? Saya punya dugaan dua. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, seingat saya pada tanggal 7 November 2025, itu tanggal penetapan tersangkanya ya, kalau saya tidak salah. Ini udah berapa bulan? Desember, Januari, Februari, Maret, April. April, Sudah 6 bulan lebih betul. sejak penetapan tersangka. Ya, sejak penetapan tersangka. Kalau sejak laporannya Pak JK, itu bentar lagi ulang tahun yang ke-1. Iya, Ya, perkara ini akan berusia 1 tahun. Sejak Pak Jokowi Pak Jokowi. membuka laporan di Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Penetapan tersangkanya tanggal 7 November 2025. Ya. Dari perhitungan kita sejak penetapan tersangka sampai kemudian hari ini berarti sudah 6 bulan lebih. Nah, tapi P19-nya nggak rampung-rampung juga. Dan kita belum mendapatkan kepastian dari Polda Metro Jaya terkait dengan pelimpahan berkas kepada kejaksaan gitu. Saya melihatnya kenapa sejak penetapan tersangka tanggal 7 November yang diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya itu, menurut saya dengan kelambatan seperti ini memang
penetapan tersangka itu sangat prematur. Oke. Tidak diperkuat dengan bukti-bukti yang valid. Tidak diperkuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Tidak diperkuat dengan konstruksi hukum yang kuat. Makanya melambat. Ya kan? Kadang-kadang penyidik itu punya strategi. Udah tetapkan dulu sebagai tersangka. Baru nanti kita kumpulkan buktinya kan gitu. Ya kan? Oh itu biasa itu. Saya punya pengalaman melihat perkara-perkara pidana begitu. Udah tetapkan dulu sebagai tersangka. Baru nanti kita kumpulkan bukti kan gitu. Nah, asumsi saya adalah penetapan tersangka dari sejak tanggal 7 November 2025 itu tidak diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat. Makanya peristiwa pidananya belum terang oleh jaksa. Kan yang menentukan terang atau tidak terang peristiwa pidana itu layak tidak layak, memenuhi syarat tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke peradilan, jaksa penuntut umum. Oke. Karena jaksa itu adalah navigator dari perkara pidana, bukan penyidik. Penyidik itu kewenangannya hanya menerima laporan, memproses laporan, naikkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, tetapkan orang sebagai tersangka, limpah ke jaksa. Jaksa itu navigatornya, bukan penyidik navigatornya, jaksa navigator perkara. Makanya disebut dominus litis, pengendali perkara pidana. Karena dia adalah pengendali perkara pidana, setelah dia baca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, dari mulai resume perkara, Bang Gafur, monitor. Bang Gafur, audionya nggak masuk, Bang Gafur. Ya, mati. Halo, ya, kenapa mati Bang Gafur? lo nggak tahu saya. Itu mati sendiri tadi. Oke, kita masih ada waktu ya. Udah terakhir ini ya, terakhir ya. Masih. Itu Oke, kayaknya mau habis baterainya ya. Mau habis gak sih? Enggak ya? enggak, enggak. Udah direcord ya. Udah. Coba lanjut Oke, Bang Gafur. Lanjut Bang Gafur. oke. Ya, Tadi berarti sampai di jaksa navigatornya. ya oke. Karena jaksa itu adalah navigator perkara pidana, makanya jaksa mengeluarkan petunjuk P19 dengan banyak sekali petunjuk. Oke. Sudah lewat 2 bulan lebih, berkas perkara P19 itu nggak tuntas-tuntas juga gitu. Sekelas Polda Metro Jaya. Polda kelas 1 loh. Seharusnya. Ya, perkara mantan presiden. Ya bisa kita nilai lah sejauh Oke. mana profesionalisme penyidik untuk menuntaskan berkas perkara ini. Oke. Makanya perkaranya masih jalan di tempat. Jadi yang bikin lambat itu siapa? Yang buying time itu siapa? Bukan kami. Iya. Hei, termul-termul, bukan Iya. kami. Ya, Iya. yang bikin Karena lambat itu justru penyidik sendiri yang bikin lambat. betul. Karena seringkali kita dengarkan ya, misalnya Pak Adi Darmawan, kemudian banyak lah ya yang kubunya Pak Jokowi itu yang tersangka masuk penjara, tersangka besok masuk penjara. Bahkan ada omongan juga minggu ini. Nah, sampai dengan 6 bulan masih belum ada kabarnya. Nah, ini cukup menarik juga. Nah, Bang Gafur, Karena kalau melihat perkaranya yang cukup lama yaitu penyidik lama sekali itu mengumpulkan bukti-bukti padahal sebelumnya kita lihat cukup cepat dan langsung kemudian diberikan kepada kejaksaan waktu itu namun dikembalikan kan karena kurangnya bukti. Indikasi seperti ini apa yang kemudian bisa kita lihat Bang Gafur? Apakah karena memang eh, celah-celah hukum dalam tanda kutipnya kurang lengkap atau memang ini biasa saja terjadi seperti ini dan kelamaan ini biasa saja gitu Bang Gafur terhadap kasus-kasus yang lain misalnya. P19 itu memang hal yang biasa. Hmm. Tetapi yang tidak biasa adalah ketika P19 tidak dituntaskan dalam kurun waktu yang ditentukan KUHP. Yang Ya, tidak biasa juga adalah ketika petunjuknya banyak sekali. oke.
Padahal perkaranya kan simpel ya. Ini kalau kata Pak Arianto tadi, kalau saya jadi penyidiknya, 2 bulan 1 bulan selesai. selesai. Gitu. Betul. Harusnya Pak Aryadi menyampaikan itu kepada penyidik. Hmm. Kenapa dia menyampaikan kepada publik? Penyidik adalah bekas anak buahnya kok. Ya kan? Nah, apa makna di balik ini semua? Makna di balik ini semua adalah selembar ijazah yang pembuktiannya sebenarnya cukup sederhana. Ini bukan perkara pembunuhan seperti Verdi Sambo atau kasus cyanida, Hmm. ya pasalnya 340 KUHP, pembunuhan berencana, itu kan pembuktiannya rumit ya. Tapi ini kan cuma pembuktian selembar ijazah. 700 barang bukti, 120 saksi diperiksa, kemudian ada lagi tambahan saksi, puluhan ahli diperiksa, 700 barang bukti disita. Ini kan luar biasa kasusnya kan. Betul. Sebenarnya yang bikin lambat itu penyidik sendiri, karena terlalu banyak ngumpulin bukti gitu loh. Jangan-jangan karena buktinya tidak terlalu kuat, makanya dia ngumpulin sebanyak-banyaknya bukti gitu. Padahal kalau bukti itu kuat, perlu banyak bukti. Karena hanya membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Contoh, tinggal kumpulkan saja bukti-bukti akademiknya Pak Jokowi dari mulai mendaftar sebagai mahasiswa, ya kan? Sampai kemudian beliau skripsi, sampai kemudian beliau KKN. Kan ada bukti-buktinya. Masa nggak ada jejak akademiknya di kampus? Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, bukti-bukti itu tinggal diperkuat dengan keterangan UGM. Dan yang terakhir adalah tinggal bukti-bukti itu juga diperkuat lagi dengan keterangan saksi. Teman-temannya pada saat kuliah misalnya gitu. Hmm. Kalau itu benar semua, tidak perlu sampai 120 saksi. Ngapain sampai 120 saksi gitu. Ahlinya, ya nggak usah banyak. 5 ahli aja cukup. Ahli pidana, ya kan? Ahli forensik digital, ya kan? Ahli telematika misalnya. Cukup itu. 3-4 ahli cukup. Udah, selesai perkaranya. Tapi ini kan permainan ini jadi panjang gitu loh. Ya, 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 Bang Ya, Gafur. Anda bisa nilai lah kenapa barang ini panjang gitu loh kan. Ya, 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 ya. Ya kan? Makanya kenapa yang punya ijazah itu seperti malu-malu menunjukkannya kepada publik. Kan Anda bisa nilai sendiri. Kalau orang itu punya ijazah yang asli, siapapun orangnya ya. Saya katakan siapapun orangnya kalau punya ijazah asli, pasti berani, pasti bangga. Bangga lulusan UGM lagi ya, Bang. UGM, the Center of Excellence gitu loh. Oh, Emang lu kira masuk UGM mudah? susah. Apalagi tahun 80-an. Hmm. Universitas masih sedikit. Semua orang larinya ke universitas negeri. Gratis pula sekolahnya. Iya kan? Masa ketika dia mendapatkan ijazah sebagai seorang mahasiswa UGM, sarjana lulusan UGM, masa dia nggak bangga sih? Hmm. Pasti bangga. Silakan Anda nilai sendiri. Oke. Begitulah teman-teman Bang Gafur, analisis hukumnya tentang TLS dan kaitannya dengan kasus yang hari ini masih mandek di Polda, dan kita berharap ya bahwa kasus ini cepat, ya mau cepat mau lambat, tapi kita harapannya itu Pak Jokowi segera kemudian menunjukkan ijazahnya ya, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga tentramlah kehidupan soal dugaan kasus ijazah palsu ini, dan masyarakat bisa kemudian dengan tenang menjalani kehidupannya ini, karena sudah panjang banget sejak kasus Gus Nur, Bambang Tri yang kemudian dipenjara karena kasus ini, itu pun belum ditunjukkan ijazahnya. Sampai kemudian di pengadilan dipanggil berkali-kali, ada gugatan di Jakarta, gugatan di Solo, gugatan di Jogja, sama sekali belum ditunjukkan ijazahnya. Nah, demikianlah teman-teman Zoom kita dengan Bang Abdul Ghafur Sangaji. Beliau adalah pengacara dari Bapak Roy Suryo CS. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Bang Abdul Ghafur Sangaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.